pada suatu hari. Ini zaman dahulu kala. Diganti dengan pada suatu hari. Jadi hari itu suatu ya. Jadi kritik dulu. Ada seorang anak bernama Louis sedang bermain-main bersama teman-temannya di taman hiburan. Ini besar titiknya ya, tamannya sebesar. Mereka melakukan divestasi burung merpati di tengah taman. Divestasi tersebut bertujuan untuk menghargai 10 tahun pemitraan mereka sejak mereka SMA. Mereka bernostalgia, nostalgia itu tentang kenakalan mereka zaman dahulu. Lu masih muda, masih ingat masa lalu, baru kemarin udah di masa lalu. Ini cerita orang tua ini kalau udah dulu malu. Jangan terlalu buru-buru mendramatisasi masa lalu ya. Lagi Pak. Lu pemilik masa depan, jadi yang lu ceritain mestinya masa depan. Kalau Pak Kosim cerita masa lalu, nenek lu itu masa lalu. Kalau lu mestinya ceritanya masa depan, baru udah cerita masa lalu. Ketika mereka sama-sama sembunyi dari tagihan PR di kolom menarik escape bersama escape ya. Ibu nggak bisa ngomong escape. Oh bisa ya. Bersama ke install udara. Udah lama lah. Chatting Jadi beli kok dengerin. bersama di dunia virtual, melakukan hal-hal paradok bersama. Waduh, melakukan hal-hal paradok bersama. Oh, udah lama. Imajinasi saya, apa saya yang kotor apa imajinasi apa memang benar kotor? Mereka juga bernostalgia tentang bagaimana kisah mereka sebelum mereka manunggal dengan komplotan saat ini. Ketua dari komplotan tersebut adalah Louis, seorang wanita lucu, bawel, menggemaskan, namun bijaksana. Ntar dulu gua bayangin orang bawel, terus orang gemas, bijak. Ntar dulu gua. Ya betul. Tadi kan sudah ngomong paradok ya, betul. Bisa. Itu benar kok. Bagaimana kata paradok diwujudkan dalam tema berikut kita. Terus ia sekarang bekerja menjadi ibu sosialita. Jadi sosialita itu ada pekerjaan. Dia adalah seorang propagandis yang handal. Karena ia sangat pandai berbicara dan bonafit. Bonafit atau bonafit sih? Pakai D kan ya? Bonafit. Bonafit. Ia sangat tidak menyukai disparitas di kalangan masyarakat. Di mana masyarakat nggak nanya gitu kok di mana gitu ya, cenderung kata di mana enggak. Pak udah Pak. Tempat masyarakat enggak apa kok. Semakin kamu kan saya udah ngomong, semakin dibully semakin lu punya peluang tinggi untuk masuk. Bersabar aja sama Tuhan. Doanya menjadikan sama Tuhan. Jangan di sini menjadi. Nah, teman-teman kamu nggak bakal mendengar cerita itu, tapi Tuhan setiap saat bisa. Masyarakat miskin tidak bisa mendapat hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Dari mana ukurannya miskin? Louis berencana untuk mengelola suatu instansi bersama dengan komplotannya tersebut. Namun, teman-teman yang lain tidak setuju akan hal itu. Teman-teman harus pakai tanda. Karena mereka sekarang tinggal di berbagai daerah dan tak mungkin bisa berkolaborasi dengan baik untuk membentuk instansi yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Karena komplotan itu mengadakan premi yang dibayarkan setiap bulannya. Lalu akan diapakan premi tersebut? Bagus, seperti nyambung. Kalau cerita ngukuhnya kayak apa, ya masa bodoh itu nggak apa. Pertama harus begitu. Bagus ini. Gunawan dulu nggak sebagus ini. Waktu dia baru nulis pertama. Tahu Gunawan banget dia. Tahu Gunawan banget. Nanti membaca. Salah satu temannya, Jihan, yang melakukan perlok hanya untuk mengikuti peringatan 10 tahun permitraan.
Tahu nggak perlom? Cuti Pak. Cuti. Udah tahu cuti hamil. Oh, Kenapa ceritanya kan ini? oh ya cuti ibu hamil, ibunya yang hamil, tapi dia ikut cuti. Mengusulkan bagaimana jika premi yang sudah terkumpul tersebut diajukan untuk menyumbang Louis. Sudah bagus kan? Loh, dosa gua kalau ngomong bagus itu kenyataannya enggak loh. Kalau nggak mau dosa gua udah terlalu banyak. Jadi kalau ngomong bagus kalau tadi kan enggak. Ternyata suami Louis dituduh melakukan korupsi di sebuah instansi dan telah ditangkap oleh KPK. Gimana? Louis mengklarifikasi bahwa hal tersebut tidak benar adanya. Seorang Louis dijauhi oleh teman-teman sosial dan tidak bisa bekerja karena namanya telah tercoreng. Gimana sih corengannya? Di jidat atau di muka? Oh, namanya doang yang tercoreng. Iya, Namanya. Oke. Berarti apa? Konotasi ya. Ia terancam tinggal di kolong jembatan. Koma karena dosa. Karena rumahnya telah disita oleh pemerintah. Mengetahui hal ini, semua ikut berduka dan menghiburnya. Berduka dulu, terus bagaimana lanjutannya kalau menghibur? Berduka dan menghibur langsung dirangkaikan. Untuk menghiburnya, Jihan bercerita tentang bagaimana kisahnya mengejar gebetannya dulu ketika SMA yang merupakan fatamorgana untuk didapatkan. Oh, dia ngejar-ngejar hantu ya? Jihan ya? Pak lah, sudah lah Pak. Jihan juga mendeskripsikan bagaimana wajah gebetannya dulu guna menghibur Louis yang masih menangis menjerit-jerit. Tapi Jihan lupa menggambarkan wajah dirinya juga yang semakin merentak. Dibilang gitu, tenang Louis, gue pasti bakal memprotek lo. Separuh dari itu udah lumayan. Oke, sekarang sampingnya nih. Nggak apa-apa. Pada pukul 8 pagi, nggak tahu nih cara penulisannya udah kayak biasa aja. Mesti kalau 8 pagi itu cukup dengan 08.00 udah nggak bisa apa-apa. Hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016, suatu komplotan warga dari suatu RT di daerah Cipeyung bermanunggal melakukan demo besar-besaran di depan suatu pengadilan. Dikarenakan, nggak ada kata mengarenakan kan? Nah, kalau dikarenakan ada nggak mengarenakan? Nggak ada. Berarti disebabkan ada ya. Oke, nggak apa-apa itu. Salah satu warganya yaitu Pak Effendi tidak mendapatkan keadilan. Pak Effendi dan beberapa warga yang hadir dalam menyaksikan jalannya persidangan tersebut merasa hakim kurang adil dalam memberikan sanksi. Mereka berpaham pengadilan sebagai suatu institusi telah melakukan satu paradoks. Padahal suatu pengadilan memiliki slogan untuk mengapa? Pengadilan adil. Karena merasa terbelenggu dengan adanya keributan tersebut, keributan di luar gedung pengadilan, beberapa orang dari pengadilan keluar gedung dan menyampaikan bahwa orang yang bersangkutan yaitu Pak Effendi dapat menyampaikan orasi tetapi dengan cara tidak menjadi seorang propagandis. Ya. Lumayan, yang penting sudah dirangkai-rangkai dipaksa-paksa ada maknanya itu lumayan lah, ada upaya. Coy, gue minta coba. Kan acak pilihan. Wah, ini kayak sehati deh. Pada suatu hari, zaman dahulu kala, Andi, seorang juragan kaya, melakukan petualangan yang menegangkan dengan mitranya, Sobak. Saat mereka mengarungi lautan Karibia, mereka bertemu dengan komplotan perompak. Jadi ini kata komplotannya diksinya tepat untuk perompak. Tapi kalau komplotan
demo gitu, kayaknya baru dengar dari rekan kamu tadi yang di sebelah sana. Tapi kalau ini udah agak tepat karena bukan agak tepat ini ya. Mereka bertemu dengan komplotan perompak, ya bukan komplotan demo gitu, kayaknya jarang itu digunakan. Di kapal perompak itu tertulis slogan, nyambung ini. Realitas adalah fatamorgana. Oh, jadi kehidupan setelah ini baru kenyataan gitu ya. Ini filosofi banget. Jadi ya hidup yang kita hadapi sekarang itu fatamorgana, semu, nggak nyata. Yang nyata apa-apaan? Nanti setelah kematian. Pernah lihat nggak? Pernah ngalamin nggak? Enggak. Kok yang nggak pernah lu alami sebagai hal yang nyata? Wah, ini bahaya ini. Kebenaran adalah asumsi. Waduh, benar-benar filosofi. Hidup perompak. Oh, keren. Ini sih benar kok. Jadi realitas adalah fatamorgana karena dia mau meninggalkan satu realitas gitu, bahwa kebenaran adalah asumsi. Itu asumsi aja gitu. Jadi ya boleh ngambil hak yang disebut oleh orang ngambil hak, bisa jadi itu adalah hak gitu ya. Benar ini slogannya, lu pernah baca ini, pembaca ini. Andi dan Sobak pun diserang dan mereka pun ditahan. Sang perompak berkata, bawa mereka ke pantai. Mereka pun dibawa ke pantai. Sesampainya di pantai, mereka dijebloskan ke instal yang diberi jeruji. Mereka disekap di sana. Di sana dan ditinggalkan. Mereka merenung tentang nasib mereka sambil melihat air laut yang masuk melalui celah ke dalam tempat mereka disekap, anak kalimat disusul itu kalimat. Andi mendapatkan ide. Andi mengklarifikasikan dan mendeskripsikan suatu cara untuk kabur kepada Sobak. Gimana ya, klarifikasi cara kabur? Nah, ini agak nggak tepat ini. Diksinya nggak tepat ya. Kalau mendeskripsikan oke. Sobak pun setuju dengan bertahan, dengan berbahan rongsokan sampah yang ada di instal Andi. Dengan yang saya ada koma, dengan berbahan rongsokan sampah yang ada di instal, tidak ada apa ya. Andi membuat satu piston yang didorong dengan udara. Dengan piston itu Andi dan Sobak kabur dengan merusak jeruji. Lihat runtutan katanya. Bisa nangkep nggak cerita ini dibanding cerita yang tadi? Ya, dia kacau lagi, gejolak cintanya membuat kacau runtutan kalimatnya. Dia lagi dingin nih kayaknya. Ya, lagi jauh dari cinta soalnya. Gua sih bener kok, mentabukan sekali kalau kamu yang mau ikut SBM untuk mengenal cinta. Prek dulu deh. Walaupun itu bukan barang haram, bukan barang syubhat, tapi layak dijauhi dulu karena cinta menyedot energi yang cukup banyak untuk lu bisa fokus ke satu sudut. Cinta remaja maksudnya, cinta yang berkadar nafsu lebih tinggi itu tadi. Mereka pun membuat sampan dan berlayar ke pulau yang berpenghuni. Mereka bertemu dengan institusi HAM di daerah itu. Wah, saya berpikir ini di laut lepas yang tanpa ada negara, tiba-tiba di pulau itu ada negara, ini ada HAM segala gitu. Jadi bukan cerita sama ulama, kiai, sama HAM, sudah terdistorsi sama liberalisme. Mereka menceritakan pengalaman dan diberi proteksi oleh siapa? Dengan melakukan beberapa verifikasi. Siapa yang melakukan verifikasi? HAM-nya ya. Mestinya ada kalimatnya harus jelas siapa yang melakukan. Mereka berkolaborasi untuk menangkap perompak-perompak itu. Ini dipaksakan banget berkolaborasi dengan siapa ya? Penangkap HAM, Andi, dan Sobak bertemu dengan perompak itu. Sang perompak melakukan orasi. Mereka menyampaikan bahwa mereka tidak melakukan suatu gerakan disparitas. Mereka hanya menyebarkan satu paham kebebasan. Mereka menahan Andi dan Sobak untuk mendapatkan perhatian. Wah, ya pada tempat kedua ketiga lumayan bagus nyambung, cepat mulai memaksakan. Ya, lumayan.
bagus lah. Nilainya sudah 7 lah. Kalau tadi baru 6,5. Ini nih. Pada zaman sekarang, ini anak zaman ini, anak zaman. Ya, jadi kalau kamu ditanya kamu anak siapa, jawab anak zaman. Kalau anak bapak, ya lu hanya memenuhi harapan bapak lo. Kalau lu anak mama, lu hanya memenuhi harapan mama. Kalau mama harapannya lu jadi dokter, cuma jadi dokter kok. Tapi kalau anak zaman, lu memenuhi harapan zaman. Ya, hebat kan? Zaman sekarang butuh apa, cowok yang berkepribadian. Iya kan? Mobil pribadi, usaha pribadi, usaha pribadi. Ya. Pada zaman sekarang, khususnya beberapa tahun belakangan, banyak paham menyatakan sudah mengalami disparitas. Paham masyarakat sudah mengalami disparitas mengenai institusi pemerintahan, sebagaimana slogan para komplotan calon pejabat menyeru-nyerukan keadilan. Komplotan calon pejabat, gak gegabah banget mau calon pejabat menjadi sebuah komplotan. Ini kayaknya terlalu dipaksakan. Sinis kadang-kadang kalau dipaksakan. Sebagaimana hanyalah menjadi sebuah paradok saat mereka menjabat, menjadikan masyarakat ini kurang percaya, bahkan tidak percaya sama sekali kepada pemerintah dan bersikap skeptis akan perubahan negara menjadi lebih baik. Sebuah deskripsi yang mencerminkan karakteristik seorang pejabat negara yang seharusnya menjadi perantara masyarakat dan membantu negara mencapai berbagai tujuan. Gue makin gak paham sama. Tapi lu bagus itu, tangkap dulu, jangan dihapus ya, yang kayak gitu udah, supaya kamu nanti bisa menilai bahwa seberapa jauh sih kamu punya perkembangan. Ketika terus-terusan dipaksa untuk curah gagasan, namanya curah gagasan. Sebenarnya kalau curah gagasan gak dipaksa sih dengan kata ini. Apa saja. Kelas-kelas sebelumnya saya selalu lebih ke tema bebas untuk kamu menceritakan kisah cinta nyokap bokap dulu gitu ya. Seberapa jauh, untuk saya tahu bahwa seberapa jauh kau dekat dengan siapa sebenarnya di balik cerita itu. Saya pengen banget itu supaya saya tahu bahwa sebenarnya kamu lebih dekat ke siapa, lebih terbuka dengan siapa gitu. Atau mungkin kisah SMP, SMA mereka dalam hitungan 500 itu. Tanpa kamu cukup dekat dengan orang tua kamu, itu sulit banget didapat 500 kata. Tapi maksud dari tugas ini adalah agar kamu terbiasa banget, karena alam bisa karena biasa, dan biasakan yang benar, bukan benarkan yang benar. Benarkan yang biasa, beda ya. Biasakan yang benar, beda kan dengan membenarkan.